أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang berbahagia, saudara-saudari kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, mari kita selalu renungi apa yang kita perbuat untuk kebahagiaan di hari-hari yang pasti kita akan jalani. Mari kita renungi kembali bagaimana keadaan saat kita meregang nyawa. Mari kita perhatikan lagi apa yang terjadi setelah ruh terjabut dari jasad kita. Mari kita perhatikan saat-saat kita berada di alam barzah. Juga kita merenung jauh bagaimana keadaan kita di hari kebangkitan. Bagaimana keadaan kita saat kita berkumpul di padang mahsyar. Kita menerima catatan amal yang malaikat pencatat amal selalu menulis dengan teliti, dengan sangat rinci. Kita menerima dari arah kanan ataukah kita menerima dari arah kiri serta belakang. Bagaimana keadaan kita saat kita berada di hari penimbangan amal? Kita termasuk golongan yang berat timbangan amal kebajikan, ataukah sebaliknya yang lebih berat adalah amal keburukan? Jamaah rahimakumullah, memperhatikan keselamatan yang kita pasti jalani di hari-hari yang akan datang adalah sesuatu yang menjadikan galaunya salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau mereka sangat galau, sangat khawatir keadaan dirinya di saat hendak meninggal, saat meregang nyawa, saat berada di alam barzah,
Mereka sangat sedih bagaimana keadaannya saat Allah membangkitkan dan mengumpulkan di hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Mereka sangat memikirkan apakah selamat dengan masuk surga ataukah celaka dengan mendapatkan siksa neraka. Maka tentu kita lebih galau lagi. Kita lebih sedih lagi karena amal kita, iman kita tidak seperti iman mereka pendahulu yang terbaik dari umat ini, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, al-a'immah al-mujahidin. Jika kita telah ketahui bagaimana Utsman ibnu Affan sangat galau, tercenung, merenungi nasibnya di hari kemudian. Hingga tidak mengetahui karena sangat terbebani oleh pikiran yang memikirkan selamat atau enggak setelah meninggalkan dunia fana ini, sampai Umar lewat menyapa dan mengucapkan salam seolah-olah tidak tahu kalau Umar melewati dan tidak mendengar salam yang diucapkan karena galaunya. Padahal kita tahu betapa jaminan telah didapat oleh seorang Utsman ibnu Affan radhiyallahu an untuk menjadi ahlul jannah. Begitu pula kita perhatikan yang sangat galau di hari yang pasti akan dilalui, yaitu yaumul jaza wal hisab. Seorang Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah adalah sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwaluna minal ansar. Dia ikut bai'atul aqabah yang pertama dan yang kedua dari sahabat Ansar yang termasuk awal menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, hingga dia mengikuti Bai'atur Ridwan yang jihad bersama Nabi itu mengantarnya memperoleh keutamaan. Dia pernah galau, padahal dia adalah orang yang syahid di perang Mu'tah setelah menggantikan Zaid bin Haritha sebagai panglima yang terbunuh. Kemudian setelah Zaid terbunuh digantikan panglima kaum muslimin di perang Mu'tah itu oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian pemegang bendera komando sebagai panglima setelah Ja'far bin Abi Thalib meninggal adalah Abdullah ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah dikenal sebagai penyair yang sangat disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abdullah ibnu Rawahah mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang sangat membahagiakannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap Abdullah ibnu Rawahah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallah Abdullah ibnu Rawahah,
innahu yuhibbul majalis allati tatabaha biha al-malaika. Semoga Allah merahmati kepada Abdullah ibn Rawahah. Dia adalah orang yang cinta ilmu, banyak hadir di majlis-majlis ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikannya malaikat berbangga dengan Abdullah ibnu Rawahah. Juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak di dalam kitab Zuhud dengan sanad yang sahih, qala sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah ibnu Rawahah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah ibnu Rawahah. Pada suatu hari dia sangat galau sekali. Ketika dia berada di rumahnya, tiba-tiba Abdullah ibnu Rawahah itu menangis dengan sebenar-benarnya menangis. Karena Abdullah ibnu Rawahah itu menangis, maka istrinya pun ikut sedih menangis bersama. Lalu istrinya bertanya kepadanya, "Wahai suamiku, apa yang menjadikan engkau menangis?" Abdullah ibnu Rawahah menjawab, "Zakartu qaulallahi wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Tidaklah dari setiap kalian, kata Allah, melainkan pasti dia akan melewati as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Pasti hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan atau takdir yang tidak akan berubah. Hatman maqdiyya, ketentuan yang tidak akan berubah. Kata Abdullah ibnu Rawahah, dia kenapa menangis? Fala adri ananju minha amla. Ayat itu memastikan bahwa setiap manusia pasti melewatinya, dan aku tidak tahu apakah aku selamat ketika melewati jembatan yang terbentang di atas jahanam itu ataukah tidak. Aku tidak tahu. Dia merasa sedih sekali. Seorang Abdullah ibnu Rawahah yang memiliki keutamaan luar biasa dan jaminan surga sangat sedih. Sedangkan diri kita tidak ada pujian dari Nabi, tidak ada jaminan untuk selamat ketika melewati. Yang jembatan itu adalah sangat licin sekali, membuat banyak manusia tergelincir dan terperosok, terpelanting masuk ke dalam jahanam, dan sangat tajam sekali, lebih tajam dari pedang, lebih panas dari besi yang membara, dan lebih lembut dari sehelai rambut. Maka sudah semestinya setiap kita khawatir, setiap kita cemas, bagaimana keadaan kita saat melewatinya. Umar ibn Khattab juga menangis sedih karena tidak ada jaminan
selamatnya dari neraka. Tidak ada jaminan keselamatan saat melewati di atas jembatan itu. Ketika para sahabat bertemu dengan sesamanya, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya At-Takhwif Minan Nar, mereka saling bertanya, apakah engkau ingat akan ayat yang Allah berfirman bahwa setiap kita akan melewati jembatan? Iya, saya baca itu. Yaitu firman Allah di surah Thaha ayat 71. Apakah kamu mendapatkan jaminan selamat ketika melewati? Saya tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kenapa engkau masih bisa tertawa? Bisa bermain-main dalam hidupmu. Padahal jaminan itu tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira bahwa orang yang ikut bai'atur ridwan mereka akan menjadi ahli surga. Hafsah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kita atas firman Allah, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya." Dan tidaklah dari setiap kalian kecuali pasti melewati jembatan yang terbentang di atas jahanam. Hal itu adalah merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya Rasulullah? Hafsah khawatir. Begitu pula para sahabat. Meski ada jaminan surga sebagai tempat kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya binta Umar, wahai putri Umar, bukankah di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya." Kemudian kami, kata Allah, akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan meninggalkan orang-orang yang zalim ketika berada di dunia akan berada di dalam neraka dalam keadaan jizya, dalam keadaan bertekuk lutut, dalam keadaan berlutut, dalam keadaan hina. Kezaliman akan membawa malapetaka. Kezaliman akan membawa kepada kehinaan. Kezaliman akan menjadikan tidak selamat ketika melewati jembatan. Siapa yang selamat? Allah menyelamatkan orang-orang yang mengisi perjalanan hidupnya dengan ketaatan dan terus berbuat ketaatan hingga dia meninggal. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, "Fa idza kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalin min as-sahabah fil bahthi an mujibatin najah fid daraini wa hum busyiru bidukhul jannah fa kaifal halu biman ba'dahum." Jika keadaan orang-orang yang masuk Islam di awal pertama Allah datangkan Islam, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan para sahabat, mereka membahas, mereka
berdiskusi mengenai apa yang mesti dilakui untuk selamatnya di dunia dan di akhirat, padahal mereka sungguh telah diberikan kabar gembira dengan masuk surga. Maka bagaimana keadaan orang yang datang sesudah generasi sahabat itu? Terlebih lagi di era masa kita berada ini, di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang samar-samar kebenaran, yang subhat serta syahwat berseliweran di dalam kamar-kamar kita. Subhat datang dahsyat sekali, lebih dahsyat dari turunnya hujan. Maka jamaah rahimakumullah, tentu membuat kita semakin khawatir, semakin takut, semakin sedih. Tidak banyak ketawa dan ketiwi. Tidak banyak terpedaya oleh bisikan syaitan serta kehendak hawa nafsu. Sahabat saja khawatir, apalagi kita. Wa hadhihi risalah mujizah harastu fiha 'ala al-isyarah ila asyrati umurin tu'addu min abrazil umur al-'azimah allati tahsulu biha an-najah lil 'abdi. Risalah ini risalah yang mujizah, risalah yang sangat berharga, yang sangat ringkas. Aku benar-benar ingin untuk memberikan kiat berupa nasihat, yaitu ada 10 perkara yang manakala seseorang 10 perkara ini menjadi kepribadiannya, selalu dijalani di dalam mengisi saat sempat dan sehat, akan mengantarnya, akan menjadikannya dengan berbekal 10 kiat ini untuk an-najatu lil abdi, untuk selamat bagi seorang hamba. Hariyun bikulli muslimin ayyajtahida fi ta'allumiha wal amalu biha. Maka hendaklah benar-benar bersemangat serta merealisasikan setiap muslim untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajarinya dan benar-benar mengamalkan apa yang dipelajari dari 10 perkara yang akan mengantarnya kepada sukses dan bahagia. Wasuluki masalikiha, dengan benar-benar menempuh jalan-jalan yang ditunjukkan berupa 10 perkara ini. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwani, dan berusaha menularkan, mengajarkan, menyampaikan, mengingatkan, menasihati perihal 10 perkara ini kepada orang yang dia mampu untuk menasihati, yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti kepada keluarganya dan saudara-saudaranya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Ayah mengingatkan kepada putra-putrinya, suami mengingatkan kepada istrinya, begitu pula para istri mengingatkan kepada para suaminya, Pak RT kepada anggota RT-nya, Pak Presiden kepada rakyatnya. Untuk apa? Liyafuza bin najati fid dunya wa yaumil qiyamah. Untuk kesuksesan, untuk keselamatan, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan pada hari kiamat.
wa yadhfara bis-sa'adah al-abadiyah fi jannatin na'im, dan dia menjadi orang yang memperoleh keberuntungan dengan mendapatkan kebahagiaan abadi di dalam surga yang penuh kenikmatan. Fa inna da'watal ibadi ilan najah wa tamhida turuqiha wa tadhkira bimujibatiha hadiyun qa'im. Hadiyun qa'im. Karena sesungguhnya mengajak hamba-hamba Allah, mengajak sahabat-sahabat kita, mengajak anak-anak kita, mengajari para istri menyampaikan kepada para suami tentang 10 perkara yang akan menjadikan keselamatan, merupakan sesuatu yang hendaknya segera dilakukan untuk menempuh jalan ini dan memberikan pelajaran dan peringatan agar menetapi 10 perkara ini merupakan hadiyun qa'im, petunjuk yang mesti ditegakkan, wa sunnatun madiyah, dan sunnah yang telah lalu bagi mereka orang-orang yang menetapi 10 perkara ini. Kesuksesan telah diperoleh, kebahagiaan telah didapat, di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Kama jaa fil Qur'an, sebagaimana telah datang wahyu Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kaumnya yang Allah abadikan. Mali, mengapa? Ad'ukum ilan najah, aku mengajak kalian untuk menempuh jalan keselamatan. Wa tad'unani ilan nar, sedangkan kamu sekalian mengajakku untuk masuk neraka. Di dalam Mukhtasar Tafsir dikatakan oleh ulama, wa ya qaumi, wahai kaumku, ma liyadukum ilan najah minal khusrani fil hayati dunya wal akhirah bil imani billahi wal amalu salih wal amali salihi. Wahai kaumku, aku selalu mengajak kalian untuk kalian mendapatkan keselamatan dari kerugian di dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu aku panggil kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Wa tad'uni, dan kamu sekalian malah mengajak kepadaku ilan nar, kalian mengajak kepadaku menuju neraka. Bima tad'unani ilaihi minal kufri billahi wa isyani, dengan kalian mengajak kepadaku kufur kepada Allah dan bermaksiat kepadanya. Maka jamaah rahimakumullah, kita mesti jeli terhadap bisikan, seruan dan ajaan. Kalau ada yang mengajak kepada kemaksiatan, kufur dan durhaka kepada Allah, pastikan untuk kita tidak mengikuti. Karena berbuat kufur dan maksiat akan membawa kepada celaka. Dan bukan orang yang mengajak itu yang celaka, dirinya juga celaka. Dan kita tidak bisa untuk menyalahkan orang yang mengajak kita. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Maka kita pastikan mengikuti seruan, panggilan, ajaan yang akan mengantar kita kepada keselamatan. Wa qad qila
ma balu dinika tarda an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra magsulun minad danas tarju an-najah wa lam tasluk masalikaha innas safinah la tajri 'alal yabas. Bagaimana keadaan agamamu? Bagaimana keadaanmu dengan yang mesti dilakui dengan mengikuti yang telah menciptakanmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana keadaan agamamu? Sedangkan engkau rela untuk jiwamu ternodai, terkotori. Bagaimana engkau sebagai orang yang beragama kok rela jiwanya ternoda dengan dosa-dosa? Wa thawbuka dahra, mengingatkan pakaianmu, baju yang kita pakai sepanjang hari. Tentu engkau ingin untuk mencuci dari noda dan bau yang tidak sedap. Kalau pakaian yang kita pakai menjadikan kita tidak menyukai karena kotor dan bau, bagaimana mungkin jiwa yang merupakan sesuatu yang menyatu pada dirimu, engkau rela untuk penuh noda? Kenapa baju diperhatikan, jiwa atau hati diabaikan? Tarju an-najah walam tasluk masalikaha. Engkau berharap untuk selamat, tapi engkau tidak menempuh jalan untuk memperoleh keselamatan. Inna safinah la tajri 'alal yabas. Ingat, sesungguhnya kapal itu tidak akan berjalan di daratan. Artinya jauh panggang dari api. Ingin kebaikan, kemuliaan, tidak menempuh jalan yang menjadikan dia mulia. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Syekh Abdul Razak Al-Badri berkata, fa innallaha nahaja lil 'abdi tariqan najah. Maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah telah menunjukkan jalan yang sangat jelas, terang benderang bagi seorang hamba, jalan untuk selamat. Sangat terang benderang. Tapi manusia lebih suka menempuh jalan gelap. Hal yang haram tidak akan menjadikan mulia. Kemuliaan hanya didapat ketika orang itu menempuh jalan halal. Jalan halal untuk menyalurkan syahwat adalah istri yang telah dinikahi. Bukan istri simpanan. Maka hati-hati ya. Kuhab yang telah diundangkan itu akan memidanakan orang yang tidak nikah resmi. Walaupun MUI memberikan koreksi, nikah siri itu bisa dipidana. Maka nikah yang jelas-jelas saja, jangan remeng-remeng. Yang jelas-jelas saja. Jamaah rahimakumullah, jalan untuk selamat itu sangat terang benderang. Jangan pilih jalan gelap. Wa fataha lahu abwabaha, dan Allah membuka selebar-lebarnya pintu-pintu untuk orang itu selamat dan bahagia dunia akhirat. Orang masuk penjara karena dia menempuh jalan untuk masuk itu dengan melanggar peraturan dan perundang-undangan. Jamaah rahimakumullah, undang-undang mengatur ya,
untuk diikuti, jangan ditabrak. Ketika dia menabrak perundang-undangan dengan kehendak hawa nafsunya, ketika dia menentang peraturan-peraturan Allah, syariatnya Allah, tinggal tunggu waktu binasa dan celakanya. Wa arrafahu turuqa tahsilu sa'adah. Dan Allah telah arrafahu, telah memberitahu, menurunkan ayat, mengirim, mengutus rasul-rasul agar menempuh jalan-jalan yang akan membawanya kepada kebahagiaan. Tapi dia mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Wa a'tahu asbabah, dan Allah telah memberikan sebab-sebab orang itu bahagia. Wa hadzarahu min wabali ma'siyatih, dan Allah telah memperingatkannya dari balun, dari celaka dengan bermaksiat kepadanya. Maksiat itu membawa kepada celaka. Yang pertama, mengenai jalan keselamatan. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa saddaqa bil husna, menjadikan dia mulia, bahagia, mendapatkan kemudahan, memperoleh kebahagiaan. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, mendustakan tauhid dengan berbuat syirik, maka akan menjadikannya dia celaka, hina, kesulitan-kesulitan yang mendera di dalam kehidupan. Di dunia kesulitan, ketika akan meninggal kesulitan, di alam barzah bukan kenikmatan tapi siksaan, di hari kebangkitan dia dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi syu'maha, dan Allah mempersaksikannya atas dirinya dan atas yang lainnya mengenai celaka. Siapa yang mengikuti orang-orang yang terdahulu, yang kufur, yang telah Allah timpakan siksa dan malapetaka, maka akan seperti mereka. Tapi orang yang beriman, yang taat, akan mendapat pertolongan. Maka orang yang kemudian yang selalu membenarkan keimanan dan ketaatan pasti bahagia, pasti selamat, pasti mendapatkan pertolongan. Waqad ahsanal qail, sungguh perkataan yang sangat baik sekali. Wa hasratahu taqadda al-umru wa saramat, kecelakaannya taqadda, telah selesai dengan umur yang telah terputus. Artinya, jika kematian datang, maka kesadaran tidak lagi berguna. Dia memohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ketika ajalnya sudah tiba, baru sadar, ingin untuk ditunda barang sebentar. Dia akan bersedekah dan akan menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Padahal ketika ajal datang tidak akan ditunda, tidak akan diundur walau sebentar. Sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasal.
ketika dia berkesempatan, punya waktu luang, diisi dengan kehinaan serta kelemahan dan kemalasan. Hari-harinya diisi dengan hal yang tidak berguna. Makanya Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan hal yang tidak berguna. Maka mari kita renungi. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Tinggal menyesal ketika waktu sudah hilang. Wal qaumu qad akhadhu darban najah wa qad, dan kaum sungguh mereka yang telah mengambil jalan keselamat, wa qad saru ilal matlabil a'la ala mahali. Mereka berarti telah menempuh jalan yang mengantarnya kepada kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, kesempatan jangan disia-siakan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengingatkan mengenai waktu saat kita berada di dunia, bahwa kehidupan dunia ini hanya 3 hari. Al-hayatud dunya salasata ayyamin. Tidak lama. Di dunia itu hanya 3 hari. Yaumul amsi qad dhahaba bima fi. Hari kemarin. Hari kemarin. Hari Jumat kemarin. Sudah pergi dengan segala apa yang kita lakui. Dan tidak mungkin hari Jumat tanggal sekarang tanggal 10. Hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 sudah pergi dan tidak mungkin kembali. Apa yang diperbuat di hari kemarin akan mempengaruhi keadaan hari ini dan akan datang. Makanya hari kemarin yang kurang, yang salah, yang tersia-siakan, sesali, taubati. Kemudian yang kedua, yaumul ghad, hari esok. La'allaka lam tudriku, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Bisa jadi hari esok kamu tidak mendapatkan hari esok. Betapa banyak orang berencana besok akan begini dan begitu, akhirnya dia sudah tidak mendapatkan hari esok, dia meninggal. Hari esok belum tentu engkau memperolehnya. Wal yaum laka fa'malu bih. Yang ketiga adalah hari ini, itu milikmu, maka berbuatlah. Fa'malu bih, berbuatlah ketika kita berada pada waktu yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abdullah ibn Umar setelah menyampaikan sabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Seperti kita tinggal di negeri orang lain, di rumah orang lain,
di kampung orang lain. Kita sebagai tamu di rumah orang, itu ada batas waktu. Tidak selamanya kita jadi tamu. Bosen yang menerima tamu. Kalau kita tidak bisa mengerti status tamu. Kita bukan ahli rumah, bukan sahibul bait, tapi tamu. Atau orang yang sedang menyeberang jalan. Maka kata sahabat Abdullah ibnu Umar merespon sabda Nabi ini dengan beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Khudh sihhataka limaradik wa khudh hayataka limautik." Ketika engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunda pagi. Sempat berbuat, berbuatlah. Jangan tunda hingga datangnya waktu berikutnya. Begitu pula ketika berada di waktu pagi, jangan engkau nunda. Nanti saja, nanti sore. Dan ambil, lakukan sesuatu, gunakan kesempatan masa sehatmu sebelum datang sakit. Dan apa yang diperbuat di ketika sehat itu nanti untuk kebahagiaan di kala sakit. Karena orang yang berbuat kebaikan di kala sehat, saat sakit datang dia tidak bisa berbuat, dia mendapatkan pahala seperti amalan yang dilakukan ketika sehat. Wahayataka limautik, masa hidupmu pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat ketaatan kepada Allah, karena itu akan bermanfaat ketika engkau telah tiada di dunia ini. Maka jamaah rahimakumullah, 10 perkara yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk benar-benar kita ilmui dan kita amalkan agar kita sebagai orang yang mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan mukaddimah ini menjadi motivasi untuk kita berbuat sebagaimana yang kita inginkan, kebahagiaan dengan menempuh jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita diringkaskan 10 perkara agar kita menjadi golongan orang-orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد